bersama Kak Meli di 96,7 MHz Radio Suara Gaib FM. Ya baik sobat pendengar, seperti janji Kak Meli tadi ya, kalau kita akan ada talk show nih bersama dokter-dokter cantik ya. Dan kebetulan para dokter udah ada nih studio ya sobat pendengar ya, yaitu Dokter Widya Abnida Rizky ya, dan Dokter Epa Rahma Hayani. Ya, kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Kak. Halo, salam sehat sahabat Suara Gaib FM. Kami dari tim medis Puskesmas Kota Bangkojaren. Kali ini Kak, kami mau sharing nih tentang info dan tips kesehatan bersama kami di Kasihat, Kabar Siang Sehat. Hai Suara Gayulus FM, apa kabar nih? Pada masih sehat kan hari ini? Pokoknya tetap jaga kesehatan ya, biar bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, terutama yang ada di Bangkojaren nih, yang lagi pada nunggu isoma, terus yang lagi berpanas-panasan, baik di pasar maupun di jalan. Yang pasti harus tetap semangat ya, jangan pada loyo dong. Karena pada siang kali ini kita akan membahas tentang PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Yuk dengerin kita di acara Kasihan. Iya, itu tadi ya sapaan dari dokter-dokter cantiknya ya sobat dengar. Iya, untuk talk show hari ini ya kita tetap membuka layanan SMS ya, bisa via 0822 7722 3231. Sebenarnya kan nggak semua ya tahu nih dok apa sih PHBS itu. Jadi kita pengen tahu nih, PHBS itu apa nih? PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu merupakan program khusus dari pemerintah Indonesia Kak, di mana PHBS ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jadi dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat. Jadi dalam sehari-hari seperti itu. Jadi dengan demikian masyarakat bisa mencegah dan juga mengatasi masalah kesehatan tertentu, terlebih terkait pandemi corona yang sudah menyebar di dunia, termasuk di Indonesia sekarang ini ya Kak kan. Jadi di sini kita lebih menekatkan ke arah preventif, yaitu pencegahan, karena memang mencegah lebih baik ya Kak dari mengobati. Iya Kak Meli, jadi apalagi pada masa pandemi sekarang ini ya Kak Meli. Jadi program PHBS ini, perilaku hidup bersih dan sehat ini sangat penting untuk kita terapkan untuk mencegah si virus corona masuk ke dalam tubuh kita. Nah, berdasarkan laman Kementerian Kesehatan, PHBS ini juga suatu perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi, sehingga keluarga maupun anggota keluarga kita itu mampu untuk menolong diri sendiri pada bidang kesehatan, seperti memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat sendiri. Seperti itu dia Kak Meli ya. Karena PHBS itu sangat bagus kita lakukan sehari-hari ya dok. Iya Kak. Dan ditanya juga nih dok ya dari sahabat pendengar, di mana saja PHBS perlu diterapkan? Iya, jadi ada 5 tatanan perilaku hidup bersih dan sehat yang ditetapkan oleh pemerintah. Di mana aja? Yaitu yang pertama PHBS di rumah, kemudian di sekolah, di tempat kerja, di sarana kesehatan, dan juga PHBS di tempat umum. Jadi dengan adanya himbauan dari Presiden agar masyarakat melakukan segala aktivitas di rumah dan menghindari keramaian atau social distancing ya Kak ya. Jadi tatanan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga merupakan titik yang paling penting untuk memutus rantai penyebaran si virus corona. Jadi ada 9 indikator acuan keberhasilan dalam mencapai rumah tangga yang sehat selama masa pandemi ini. Apa aja? Yang pertama itu tetap ya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat ini yang bertujuan menjaga kebersihan pribadi dan mencegah penularan berbagai penyakit melalui tangan yang terkontaminasi kuman. Penularan penyakit dapat terjadi melalui rute fes oral. Jadi saat seseorang yang mengidap penyakit tidak mencuci tangan setelah menggunakan toilet nih misalnya, jadi semua yang disentuh akan terkontaminasi. Jadi benda yang terkontaminasi tersebut nanti dipegang oleh orang lain, dan kemudian orang tersebut mengkonsumsi makanan tanpa mencuci tangan, maka orang tersebut akan tertular gitu Kak.
Jadi setelah cuci tangan jangan lupa dikeringkan juga, karena mengeringkan tangan sama pentingnya dengan cuci tangan. Di mana kuman lebih mudah menyebar pada kulit yang basah dibandingkan kulit kering. Intinya di masa pandemi ini 3M harus kita terapkan. Apa itu 3M? Yang pertama mencuci tangan, M yang kedua memakai masker, dan M yang ketiga menjaga jarak. Selanjutnya juga kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Jadi perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur. Buah banyak mengandung vitamin, sedangkan sayur mengandung serat dan mineral. Jadi berdasarkan penelitian memang orang yang banyak mengkonsumsi buah dan sayur lebih mudah tidak terserang penyakit. Ya, baik. Kemudian juga harus menggunakan jamban yang bersih dan sehat, karena jamban adalah fasilitas sanitasi yang sangat penting berkaitan dengan pembuangan kotoran manusia secara aman, tidak mencemari lingkungan dan tidak menyebarkan penyakit. Iya, benar sekali ya Dokter Widya ya. Jadi dia ada 9 indikator nih Kak Meli. Nah, yang keempat itu ada olahraga secara teratur. Nah, olahraga ini sangat berguna bagi tubuh kita nih Kak Meli. Dia bukan hanya untuk membuat kita sehat, namun dia juga bisa membuat kita bahagia, rileks, happy seperti itu ya. Jadi olahraga secara teratur itu kita tidak mesti harus ke tempat nge-gym ini. Iya. Karena kalau misalnya lagi masa pandemi ini nge-gym terus kita menjaga jarak dengan kerumunan massal juga kayaknya sulit ya Kak Meli ya. Jadi kita itu harus berjalan santai di pagi hari dengan menghirup udara sejuk. Namun jangan lupa protokol kesehatan tetap kita gunakan, yaitu 3M seperti yang tadi ya. Terus ada membuang sampah pada tempatnya. Karena pada sampah itu adalah salah satu sumber penyakit. Jika didiamkan terlalu lama, maka kuman-kuman akan tumbuh cepat dan berkembang biak. Jadi itu sarang sumber penyakit, segala penyakit di situ. Terus keenam ada tidak merokok. Nah, jadi di sini asap rokok maupun orang perokok dia dapat merusak kekebalan tubuh. Berarti walaupun kita cuma terpapar asap rokok aja nih Kak Meli ya, juga berbahaya. Berarti perokok pasif lah untuk kita ya. Itu juga sangat berbahaya karena dia akan menimbulkan gangguan penyakit khususnya di infeksi paru. Dan itu adalah menjadi salah satu media yang mudah diserang oleh si virus corona ini tadi. Terus ada membersihkan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan itu salah satu hal yang penting untuk menghindari tertularnya penyakit. Lingkungan yang bersih dapat menciptakan hidup yang sehat dan udara yang segar juga. Terus ada hindari stres dan kelola stres kita. Karena stres itu juga menyebabkan salah satu imun seseorang itu menjadi rendah. Karena stres itu menjadi kita tidak terkendali seperti itu Kak Meli, dan dapat meningkatkan produksi hormon kortisol. Nah, di dalam jangka panjang karena kita stres terus menerus dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh dan dapat menyebabkan seseorang ini mudah untuk terserang penyakit baik bakteri maupun si virus. Nah, istirahat yang cukup. Jadi untuk kita ini istirahat yang cukup bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Sebaliknya, istirahat yang kurang dapat menurunkan imunitas tubuh kita ya. Ya Kak Meli ya gitu ya. Jadi minimal kita dalam satu hari itu 7-8 jam istirahat yang dibutuhkan seperti itu. Nah, dan selalu jangan lupa kita harus mampu menerapkan PHBS ini dalam kehidupan sehari-hari. Kak Meli rasa udah lengkap ya. Dan mudah-mudahan bisa didengar oleh masyarakat luas nih khususnya ya. Amin. Kemudian dari tadi nih sepertinya dokter ada bahas mengenai jamban dalam PHBS. Nah, seberapa pentingkah bagi kita untuk menjaga jamban agar tetap bersih dan sehat nih, Dok? Iya Kak, jadi kan kotoran manusia atau ginjal ya kita sebutnya adalah salah satu sumber penyakit dan penularan penyakit. Jadi untuk itu perlu dikelola dengan baik dan benar. Salah satunya dengan cara menjaga jamban agar tetap bersih dan sehat. Dengan jamban sehat, pencemaran baik pencemaran air, udara, dan tanah akibat buang air besar sembarangan dapat dihindari. Jadi berbagai penyakit menular seperti diare, tifus, habis itu kolera, cacingan, dan lainnya pun dapat diminimalisirkan. Karena
serangga seperti lalat, nyamuk, dan lainnya tidak datang menularkan penyakit. Jadi bayangkan saja Kak, misalnya kita tidak punya jamban di rumah ya kan Kak, kita buang air besarnya di semak-semak belakang rumah. Terus itu kan mengundang serangga datang, kayak lalat, nyamuk. Nanti lalat menghinggapi kotoran tadi, terus masuk ke dalam rumah, kemudian akan mencemari makanan. Dalam rumah itu ada bapak, ibu, anak, ya kan, nanti makanlah makanan tersebut. Jadi sekeluarga bisa terkena penyakit kayak diare ataupun cacingan karena jamban yang tidak sehat gitu.